Titik B 12, negatif 24 ditransformasikan dengan dilatasi dengan pusat 3,6 dan faktor skala 1/3. Tentukan hasil transformasinya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Di video kali ini kita akan membahas LKS Matematika, ya ini kelas 9. Nah, LKS-nya Omega ya. Kelas 9 semester genap ya. Tugas individu halaman 33 tentang dilatasi ya. Nah, ini tahun ajaran 2024-2025. Yuk langsung aja kita ke soal nomor 1. Nomor 1, tuliskanlah arti dari simbol dilatasi berikut. Ya, dilatasi memang disimbolkan dengan D besar ya. Kemudian untuk kurung buka di sini ada O, atau mungkin nanti bisa juga P, bisa juga Q, A dan seterusnya. Artinya kalau kita pakai O di sini itu sudut dilatasinya itu ada di titik pusat koordinat, yaitu O 0,0. Sedangkan 9 ini itu adalah K ya, K ini saya tulis 9 aja, yaitu K. K itu apa? K adalah skala perbesaran. Nah, berarti kalau ditanya menuliskan arti dari simbol D kurung buka O, 9, berarti ini adalah dilatasi dengan pusat 0,0 dan skala perbesarannya 9. Kenapa bisa jadi 5 ya? 9. Kemudian B ini ada D P 1,4,5. Nah, P ini adalah pusat dari dilatasinya. Jadi maksudnya di situ adalah dilatasi dengan pusat P. Koordinatnya adalah 1,4 dan skala perbesaran itu 5. Nah, kayak gini. Oke, itu soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan bayangan persegi ABCD dengan A itu 2,2, B negatif 2,2, C negatif 2, negatif 2, dan D 2, negatif 2. Jika dilakukan dilatasi dengan pusat O dan faktor skala 3. Nah, ini berarti faktor skalanya 3, pusatnya 0,0. Berarti pakainya itu D kurung buka O, 3 ya. Di sini K-nya 3 ya. K-nya 3. Bayangannya bisa kita hitung dengan rumus ya. Jika ada titik A, X, Y, ya ini akan kita dilatasikan dengan dilatasi D kurung buka O, K ya, ini O, K. Maka bayangannya bisa kita hitung. Kita cari maksudnya aksen, X aksen, Y aksen sama dengan K dikali X, Y. Jadi kita pakai rumus ini kayak gini ya. Jadi untuk koordinat bayangan titik A itu kan 2,2. Maka bayangannya A aksen sama dengan K nya itu 3 dikali 2 sama dengan 6 ya. Boleh ke kanan, boleh ke bawah kayak gini. Terus untuk titik B itu koordinatnya kan negatif 2,2, maka bayangannya B aksen sama dengan 3 dikali negatif 2,2 sama dengan negatif 6 sama 6 gitu ya. Boleh juga ke kanan ya, negatif 6,6. Kemudian C koordinatnya itu
berapa? Negatif 2, negatif 2, maka C aksen sama dengan 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6, negatif 6. Ini negatif ya. Dan yang terakhir D, koordinat awalnya 2, negatif 2, maka bayangannya setelah didilatasikan sama dengan 3 dikalikan dengan 2, negatif 2, maka bayangannya adalah 6, negatif 6. Oke, ini jawaban nomor 2. Kita lanjut nomor 3. Tentukan bayangan titik A negatif 1,1 yang didilatasikan dengan faktor skala 3 terhadap titik negatif 2,5. Berarti ini pusat dilatasi ya. Ini tuh pusat dilatasinya. Nah, ini skala perbesarannya, ini K. Berarti dilatasi yang kita pakai ya itu D kurung buka, ini ada titik negatif 2,5,3 gitu ya. Titik awalnya adalah titik A, koordinatnya itu negatif 1,1, maka bayangannya yaitu A aksen ya, X aksen Y aksen sama dengan K dikali X Y dikurangi X nya dikurangi A, Y nya dikurangi B, kemudian ditambah AB. Ini adalah rumus bayangan dari dilatasi dengan pusat A, B dan skala berbesaran K. Oke, di sini A nya kan negatif 1,1, jadi kita tinggal ganti si X sama Y dengan negatif 1 sama 1. Kemudian A sama B nya kita ganti dengan negatif 2 sama 5 ya. Ini X, ini Y, kemudian yang ini itu A dan B. Jadi bayangannya X aksen Y aksen sama dengan K nya itu, oh ini saya lupa, ini K nya 3 kurung buka, X nya itu negatif 1 ya yang ini, kemudian dikurangi A nya itu negatif 2 gitu. Terus Y nya itu 1, kita kurangi dengan B nya 5 ya, kurung tutup. Kemudian kita tambahkan dengan pusat dilatasinya yaitu A, B, yaitu min 2, A nya min 2, B nya 5 sama dengan 3 kurung buka, ini yang atas dulu negatif 1 ditambah 2, ini kan negatif ketemu negatif hasilnya plus, negatif 1 tambah 2 itu 1, kemudian 1 kurangi 5 negatif 4 ditambah negatif 2 5. Kita kalikan dulu ya, 3 kali 1 itu 3, lalu 3 kali min 4 min 12 ya, sorry negatif 12, ini ditambah negatif 2 5, berarti 3 tambah negatif 2 itu 1, negatif 12 ditambah 5 itu negatif 7. Oke, jadi bayangan dari A negatif 1,1 itu adalah A aksen dengan koordinat 1, negatif 7. Ini boleh lo ditulis 1, negatif 7. Kemudian sekarang kita lanjut soal nomor 4. Titik B 12, negatif 24 ditransformasikan dengan dilatasi dengan pusat 3,6 dan faktor skala 1/3. Tentukan hasil transformasinya. Ini berarti kayak nomor 3 tadi ya, dia pusat dilatasinya di A, B, tapi faktor skalanya sekarang pecahan. Sama aja rumus yang dipakai, D dengan koordinat A, B, koordinat titik pusatnya A, B ya, dan skala perbesarannya itu K ya, ini K. K bayangannya ya, X aksen Y aksen sama dengan K dikali X kurangi A, Y kurangi B, kemudian ditambah dengan A, B. Sama ya, ini saya nggak pakai bantuan titik apapun, jadi langsung bayangan X aksen Y aksen gitu.
Di soal ini D kurung buka A, B nya itu 3,6, skala perbesarannya sepertiga ya. Kemudian koordinat awalnya itu B 12, negatif 24. Jadi di sini ini itu A, ini itu B, ini K, terus yang ini itu X, Y. Berarti bayangannya X aksen, Y aksen, kita tinggal masukin informasi-informasi tadi ke rumus ini kan. K nya sepertiga ya, ini K nya sepertiga, kurung buka X kurangi A, X nya 12 kurangi A nya 3, kemudian Y kurangi B, Y nya itu negatif 24, B nya nih, B nya 6 kurangi 6, kurung tutup, lalu ditambah AB, A nya 3, B nya 6, sama dengan yang dalam kurung dulu yang kita hitung, yang ini ya, kurung buka 12 kurangi 3 itu 9, negatif 24 kurangi 6 itu negatif 30. Ini sama dengan utang 24, utang lagi 6. Baru kemudian dikalikan dengan sepertiga, dan yang terakhir ditambah 36. Nah, sepertiga kali 9 itu 3, sepertiga kali negatif 30 itu negatif 10. Ini kita tambahkan dengan 36, sama dengan atas kita jumlah 3 tambah 3 itu 6, negatif 10 tambah 6 itu negatif 4. Jadi koordinat bayangannya adalah di B aksen 6, negatif 4. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Garis Y Y sama dengan ya X plus 18 ditransformasikan dengan dilatasi dengan faktor skala setengah ya, ini K nya setengah, dan pusat dilatasinya itu O 0,0. Tentukan hasilnya, bayangannya ya. Ya, kalau ada soal mendilatasikan atau mentransformasikan garis itu kita ambil sebarang titik di garisnya ya. Ini garisnya kan Y sama dengan X plus 18. Saya ambil sampel dari garis ini, misalkan di titik X, Y. Titik ini kita dilatasikan, nanti akan dapat bayangan kan. Kalau udah dapat bayangan, kita substitusikan ulang ke dalam garisnya. Oke, itu sekilas konsepnya, rutenya begitu. Yang pertama, titik ini kita dilatasikan ya dengan dilatasi pusatnya O 0,0 dan skalanya setengah. Berarti bayangannya adalah X aksen, Y aksen sama dengan K dikali XY, karena dia pusatnya 0,0, langsung pakai rumus yang begini, sama dengan setengah dikali X nya itu tetap X, Y nya tetap Y. Ini X aksen, Y aksen. Nah, terus dari sini kita peroleh X aksennya itu setengah kali X, berarti X sama dengan 2 X aksen. Terus yang kedua kita dapat juga Y aksen sama dengan setengah Y, berarti Y nya sama dengan 2 Y aksen. Nih ya, kita udah dapat koordinat X dan Y nya ya, dengan bayangan tadi kan kita dapat bayangan tuh, terus kita tukar, kita dapatkan kita cari X sama Y nya, baru yang terakhir kita substitusi. Kita substitusi ke garis awal, yaitu Y sama dengan X plus 18. Y nya kita ganti sama yang kita dapatkan tadi dengan bayangan, yaitu 2 Y aksen. Kemudian X nya kita ganti dengan 2 X aksen tambah 18. Nah, ini adalah garis yang kita peroleh, garis bayangan ya, dari transformasi dilatasi dengan skala setengah ya, dan pusat O 0,0. Ini boleh disederhanakan apa nggak boleh? Kalau disederhanakan ya, ini jadinya Y aksen sama dengan X aksen tambah 9. Oke, itu ya tadi pembahasan soal LKS halaman 33 kelas 9 ya. Ini LKS Omega semester genap tahun ajaran 2024-2025.
Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya. Kalau ada yang nggak jelas atau ada kritikan tentang bagaimana menjelaskan yang enak menurut kalian, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.